Kasus 1 pada saat mata pelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Bu Linggar. Ada seorang murid yang bernama Devia meminta izin untuk ke kamar kecil, dan Bu Linggar memberikannya izin. Setelah mendapatkan izin, Devia ternyata tidak menuju ke kamar kecil tetapi justru pergi ke kantin sekolah untuk membeli sarapan, dikarenakan dia belum sempat sarapan di rumah karena terlalu tergesa-gesa berangkat sekolah. Sampai pelajaran bahasa Inggris selesai, Devia tidak kunjung kembali ke kelas. Tentu hal ini membuat Bu Linggar merasa cemas. Akhirnya Bu Linggar berinisiasi mencari Devia di kamar kecil dan ternyata di sana tidak menemukan siapapun. Lalu Bu Linggar berusaha mencari Devia di tempat lain, hingga akhirnya menemukan Devia di kantin sekolah sedang menikmati sarapannya. Selanjutnya Bu Linggar mengajak Devia ke ruang guru piket dengan tujuan menyelesaikan masalah ini. Kebetulan juga hari itu Bu Linggar ada jadwal piket. Devia, kamu menyadari tidak apa yang telah kamu perbuat? Iya, ini saya minta maaf karena telah berbohong kepada Bu Linggar. Nah, berbohong itu suatu kesalahan, bukan? Apakah itu pantas dilakukan? Tidak pantas dilakukan, jadi minta maaf, jadi salah. Baik, Devia. Berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju kan kamu, Devia? Setuju. Baiklah, Devia. Kita coba cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Devia, mengapa kamu sampai berbuat seperti ini? Maaf, Bu, Devia telah berbohong kepada Bu Linggar. Saya sangat lapar tadi, belum sempat makan, Bu. Dikarenakan belum kesiangan, jadi berangkat sangat tergesa-gesa dan takut terlambat masuk sekolah, Bu. Kamu pasti sudah tahu betul kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama pada awal tahun ajaran baru? Iya, tahu, Bu. Nah, berbohong itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Jadi menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Devia? Kejujuran. Nah, menurut kamu, kejujuran itu penting tidak? Penting, Bu, karena dengan kejujuran akan menjadikan saya berperilaku lebih baik dan saya tidak akan berbuat seperti ini. Nah, benar, Devia. Jadi kejujuran itu akan membawa banyak hal yang lebih positif. Dedikasi terhadap kejujuran memotivasi manusia untuk menjadi lebih baik. Orang yang jujur tidak akan pernah menutupi atau berbohong atas keburukannya, sehingga dia merasa termotivasi untuk berperilaku lebih baik. Orang yang jujur juga akan merasa tenang, karena mereka tidak perlu bingung dalam menutup kebohongan. Tidak ada satupun orang yang ingin dibohongi ataupun ditipu, Devia. Dibohongi membuat seseorang merasa dibodohi dan juga dirugikan. Kejujuran juga bisa membangun kepercayaan dan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Jadi, orang yang jujur akan lebih mudah mendapat kepercayaan. Iya, Bu, saya minta maaf pada Bu Linggar karena telah membohongi Ibu. Baik, Devia. Kamu sudah menunjukkan penyesalanmu dengan meminta maaf. Lalu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak berbohong lagi, baik kepada ibu ataupun kepada orang lain? Saya akan melihat perkataan Bu Linggar tentang betapa bernilainya kejujuran dan berupaya selalu bertindak dan berkata jujur dalam hal apapun, Bu. Ya, baik, Devia. Kamu sudah menemukan solusi dan kamu juga sudah bertanggung jawab atas perbuatanmu. Selanjutnya, ibu akan bekerja sama dengan wali kelasmu, guru BK, dan orang tuamu untuk terus menerapkan keyakinan kelas tentang budaya positif. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Matasari dari kelas 10 asisten keperawatan. Menurut saya, langkah-langkah yang dilakukan Bu Linggar itu sudah sangat baik. Dengan kejujuran dapat memotivasi manusia agar menjadi orang yang lebih baik. Dan juga dengan kejujuran dapat mudah diberi kepercayaan oleh orang lain. Terima kasih Bu Linggar telah mengajarkan budaya positif untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasus 2. Pada saat jam istirahat Putri mengajak Melanie untuk pergi ke perpustakaan sekolah. Mereka sedang mencari artikel terkait tugas bahasa Indonesia yang diberikan Ibu Okta. Pada saat Putri sedang asyik membaca buku, Melanie yang sedang mencari artikel di rak buku tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga berisi air hingga mengenai buku yang sedang dibaca oleh Putri hingga bukunya basah. Putri pun marah dan Melanie pun tidak mau disalahkan karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Melanie sudah meminta maaf ke Putri, namun Putri justru semakin marah, karena khawatir akan dimarahi Bu Laras dan diminta untuk mengganti buku yang basah karena terbawa emosi Putri mendorong Melanie hingga jatuh. Ibu Laras petugas perpustakaan yang hari itu sedang berjaga, mengetahui hal tersebut dan mengajak mereka menemui guru piket yang ada di BK. Kebetulan hari itu Bu Linggar sedang bertugas dan Bu Linggar mencoba mencari tahu permasalahan serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada apa? Coba salah satu dari kalian ceritakan apa yang telah terjadi. Tadi pas jam istirahat saya pergi ke perpustakaan untuk mencari artikel bahasa Indonesia dan diambil oleh Bu Okta. Di saat saya sedang membaca dan Melanie mencari artikel di rak buku, Melanie tidak sengaja menjatuhkan vas bunga dan mengenai buku yang sedang saya baca. Saya spontan emosi dan mendorong Melanie sampai jatuh. Begini, kalian berdua ini kan sahabat baik. Saya yakin kalian tidak ingin persahabatan kalian ini terganggu karena suatu hal, bukan begitu? Ya, begitu. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Namun kesalahan tersebut pasti bisa kita perbaiki, asalkan ada kesadaran dalam diri kita. Coba Putri jelaskan, kenapa kamu sampai emosi dan mendorong Melanie sampai jatuh? Begini Bu, tadi saya terbawa emosi hingga saya melakukan hal itu. Saya takut dimarahi Bu Laras karena buku saya basah dan mungkin akan meminta mengganti buku. Lalu kamu, Melanie, apakah kamu sudah meminta maaf kepada Putri atas perbuatanmu tadi? Sudah Bu, tapi dia lagi tidak memaafkan saya. Malah justru dia mendorong saya berjatuh. Nah, coba, apakah kalian berdua masih ingat dengan keyakinan baik di sekolah kita terkait masalah yang kalian hadapi? Masih Bu, kita harus saling menghargai sesama teman dan saling memaafkan. Nah, bagus Putri ya. Jadi kalian masih ingat dengan keyakinan di sekolah kita. Sekarang kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Kami akan saling meminta maaf Bu dan berjanji akan memperbaiki hubungan persahabatan kami. Saya minta maaf Melanie karena saya telah mendorong kami hingga jatuh. Ya, aku juga minta maaf karena kita membuat diri kamu basah. Saya juga nanti akan ikut bertanggung jawab nanti. Nah, bagus. Baik itu. Ya, terima kasih karena kalian sudah bisa saling memaafkan dengan baik. Yang terpenting, kalian harus tetap menjaga hubungan persahabatan kalian. Ya, karena persahabatan ini itu bisa menghargai sesama teman dan bisa saling memaafkan. Iya Bu, kami berjanji akan selalu menghargai sesama teman dan saling memaafkan dengan yang lain. Terima kasih telah menyadarkan dan menyelesaikan permasalahan kami. Ya, baik, sama-sama. Jadi, saran Ibu jaga terus persahabatan kalian. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, sekarang kalian silakan masuk ke kelas untuk mengikuti jam pelajaran berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Baik-baik ya di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Hertika Sari dari kelas 10 Asisten Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Cahaya dari 10 Keperawatan. Menurut kami, langkah-langkah yang dilakukan Berlinggar sudah sangat baik karena mengajarkan dan menyadarkan kami akan pentingnya menghargai dan memaafkan sesama teman. Karena hal tersebut bisa memperkuat persahabatan kami dan sesuai dengan keyakinan sekolah kami. Terima kasih Bu Linggar telah mengajarkan budaya positif kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.